Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian saat ini sudah bersama Nur Afifah dan saya di sini akan memaparkan materi yang berjudul Riwayat Hidup Buddha Gautama. Pemaparan materi ini bertujuan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah studi agama Buddha. Baiklah, langsung saja kita ke materinya. Enjoy for watching. Riwayat hidup Buddha Gautama dimulai dari kelahiran dan pemberian nama Sang Buddha. Buddha Gautama lahir di kerajaan Kapilavatthu yang terletak di India Utara yang dipimpin oleh Raja Suddhodana dan Ratu Maya Dewi. Meskipun pasangan ini telah menjalani kehidupan pernikahan selama 20 tahun, mereka belum diberkahi dengan seorang anak. Namun, takdir mereka berubah ketika Ratu Maya Dewi bermimpi tentang seekor gajah putih turun dari langit dan memasuki rahimnya. Mimpi tersebut membawa pertanda baik. Setelah mimpi yang menakjubkan itu, Ratu Maya Dewi mengandung Siddhartha Gautama. Selama kehamilan, terjadi beberapa keajaiban seperti singa-singa yang menjadi jinak, gajah-gajah yang menghormati raja, dan bahkan kemampuan Ratu Maya Dewi untuk menyembuhkan orang sakit. Selain itu, Dewa Dewi yang tidak terlihat ikut mendampingi selama masa kehamilan. Hal ini menandakan bahwa saat Ratu Maya Dewi mengandung Siddhartha Gautama, banyak sekali keajaiban-keajaiban yang terjadi saat itu. Selain keajaiban-keajaiban yang sudah saya sebutkan di atas tadi, ada satu keajaiban yang terjadi saat Ratu Maya Dewi melahirkan Siddhartha Gautama di Taman Lumbini. Beliau melahirkannya tanpa kesulitan atau kesakitan. Kelahirannya disertai dengan tanda-tanda yang luar biasa, seperti di mana bumi menjadi terang benderang dan sinar terang mengelilingi bodhisatwa yang baru lahir. Siddhartha Gautama sesaat setelah kelahirannya menunjukkan tanda khusus dengan berjalan 7 langkah sambil menunjuk ke langit dan bumi. Kunjungan petapa Asita. Asita adalah seorang petapa yang tinggal di pegunungan dekat istana Kapilavatthu. Melihat cahaya yang terang saat kelahiran Buddha Gautama, beliau menganggapnya sebagai pertanda baik. Dia memeriksa tubuh Siddhartha dan menemukan tanda-tanda keagungan yang besar, menyerupai tanda orang yang agung. Kelahiran Siddhartha dianggap sebagai keajaiban karena dianggap sebagai titisan dewa-dewa agung. Asita meramalkan bahwa Siddhartha akan menjadi Buddha. Tertawa bahagia tapi juga menangis karena usianya yang sudah lanjut. Mungkin tak cukup lama untuk melihatnya mencapai pencerahan. 5 hari setelah kelahiran, Raja Suddhodana mengumpulkan para petapa-petapa untuk memberikan nama pada bodhisatwanya yang baru lahir. Siddhartha diberi nama Gautama yang menggambarkan pencapaian semua cita-citanya. Setelah pemberian nama, Asita memberikan hormat pada Siddhartha yang diikuti oleh Raja Suddhodana yang menghormati putranya yang baru lahir. Lalu, keseluruhan peristiwa ini menunjukkan pengakuan dan antisipasi besar terhadap kebesaran yang diyakini akan dicapai oleh Siddhartha Gautama sebagai seorang Buddha. Masa kecil, masa remaja, dan pernikahan Pangeran Siddhartha. Ratu Maya Dewi mengalami kebahagiaan yang luar biasa saat melahirkan Pangeran Siddhartha. Namun, kegembiraan itu singkat karena sang ratu meninggal 7 hari setelah kelahiran tanpa alasan yang jelas. Pada usia 5 tahun, Siddhartha Gautama sudah menunjukkan tanda-tanda yang luar biasa dengan bermeditasi secara konsentratif. Raja Suddhodana, ayahnya, sungguh merasa bangga dengan kehebatan anaknya. Siddhartha Gautama juga menunjukkan kecerdasannya dan keterampilan luar biasa menguasai ilmu perang, Pancavidya, Caturveda, serta menonjol dalam menunggang kuda dan berburu. Dalam kejadian moral, Siddhartha menyelamatkan seekor burung yang ditembak oleh temannya, Devadatta. Siddhartha mendemonstrasikan etika dan moral tinggi. Hal ini sangat diapresiasi oleh pejabat Dewan Kerajaan. Pada usianya yang masih 16 tahun, Siddhartha dijodohkan dan menikahi
sepupunya yang bernama Yasodhara. Pernikahan mereka berdua melahirkan putra yang diberi nama Rahula, yang artinya belenggu. Dianggap sebagai belenggu oleh Siddhartha karena menimbulkan pertimbangan dan keresahan. Setelah mengalami 4 pemandangan menggugah hati di luar istana, Siddhartha merenung dan merasa tergugah akan penderitaan dunia. Kabar bahagia kelahiran Rahula tidak membawa kebahagiaan yang diharapkan, malah dianggap sebagai belenggu dalam hidupnya. Fase-fase awal kehidupan Siddhartha Gautama menunjukkan bahwa meskipun hidup dalam kemewahan sebagai seorang pangeran, dia sudah menunjukkan tanda-tanda kepemimpinan, spiritual, dan keinginan untuk memahami hakikat penderitaan manusia. Juga perjodohan dan pernikahan Siddhartha Gautama dengan Putri Yashoda serta kelahiran Rahula membawa konflik internal yang menjadi landasan penting dalam perjalanan menuju pencerahan. Berikutnya yakni kesadaran. Pangeran Siddhartha Gautama mengalami 4 peristiwa penting di luar istana Kapilavatthu yang mengubah cara pandangnya. Yang pertama, melihat orang tua, orang sakit, orang meninggal, dan seorang pertapa mulia. Kesaksian ini membuatnya menyadari penderitaan yang tak terhindarkan dalam kehidupan manusia. Peristiwa kematian secara khusus memunculkan kesadaran akan ketidakkekalan hidup dan transformasi menjadi mayat, mengubah sikap Siddhartha terhadap kenikmatan duniawi. Setelah pengalaman ini, Siddhartha menghindari kenikmatan duniawi, menolak kerayuan sebagai awal dari penolakannya terhadap hawa nafsu. Meskipun tidak merendahkan nilai perasaan, dia menyadari bahwa kebahagiaan dalam dunia ini bersifat sementara karena usia tua, sakit, dan kematian yang tak terhindarkan. Siddhartha menolak hawa nafsu, menyadari kehayalan menyenangi perempuan, dan menganggap kecantikan fisik sebagai sesuatu yang tidak kekal dan menakutkan. Dia meyakini bahwa orang bijak harus memahami penghancuran yang akan datang. Proses ini adalah awal dari pencerahan Siddhartha Gautama, di mana pengamatannya terhadap penderitaan manusia dan kenyataan hidup membawanya bahwa pemahaman kebahagiaan sejati tidak bisa dicapai melalui kenikmatan duniawi yang bersifat sementara. Masa pencarian pencerahan. Pada masa pencerahannya, Siddhartha Gautama meninggalkan istana pada usia 29 tahun untuk mencari pemahaman akan penderitaan manusia. Selama perjalanannya, ia menyaksikan penderitaan manusia, terutama para petani yang bekerja keras membajak sawah. Lalu, Siddhartha Gautama bertemu dengan pertapa Arada yang ia menyatakan bahwa mencari keselamatan dan kebahagiaan paling sempurna atau abdi dari pemusnahan. Siddhartha Gautama berguru kepadanya, tetapi merasa belum puas dan memutuskan untuk mencari lebih lanjut. Dia mengikuti latihan keras, termasuk puasa untuk mencapai pemahaman mendalam mengenai penderitaan, dan akhirnya memutuskan untuk berusaha sendiri. Setelah 6 tahun melakukan tapa yang sangat ekstrim, Siddhartha Gautama mendengar suara yang memberikan pengertian bahwa keterlaluan juga tidak selalu baik. Lalu Siddhartha Gautama memutuskan untuk bermeditasi di bawah pohon Bodhi dengan tekad untuk tidak bergerak sampai mencapai penerangan. Pencapaian penerangan Siddhartha Gautama. Buddha Gautama setelah mengalahkan Mara mencapai 4 tingkatan dayana yang membawanya pada pengertian Pratitya Samutpada, hubungan sebab akibat yang mendalam. Melalui meditasi, ia memperoleh pengetahuan kelipatan 3 tentang penderitaan, asravas, dan faktor-faktor penyebabnya, serta jalan menuju penghentian penderitaan. Di bawah pohon Bodhi, ia mencapai penerangan sempurna, memancarkan 6 sinar Buddha yang melambangkan berbagai nilai. Selama penerangan, Buddha meneruskan meditasinya tanpa kesulitan, dan kemudian dipohon oleh Dewa Indra dan Brahma untuk mengajarkan Dharma demi menyelamatkan mereka yang menderita. Buddha juga mengirimkan sinar Buddha untuk memberikan perdamaian dan menemukan bahwa beberapa guru telah meninggal. Terima kasih kepada pohon Bodhi,
menjadi tanda penghargaan atas tempat di mana penerangannya dicapai. Masa pembabaran atau pemaparan Dhamma. Di antara beberapa bagian yang ada di dalam perjalanan Sang Buddha, ada beberapa peristiwa penting yang menandai pertemuan dan kontribusi yang diberikan oleh beberapa individu yang berperan dalam kehidupan Buddha, seperti bertemunya seorang pertapa dan 5 pertapa lainnya. Buddha Gautama menyebarkan ajaran setelah mengenali tugas utamanya. Pertemuannya dengan seorang pertapa yang kagum akan ketenangan dan penguasaan diri Buddha menjadi momen penting. Kemudian, ketika tiba di kota Kashi, 5 pertapa di Taman Rusa awalnya meragukan Buddha, tetapi setelah mendengarkan ajarannya, mereka mengubah pandangan dan mengakui kebijaksanaan Buddha. Ajaran keempat kesunyatan, mulia, dan 8 jalan utama diperkenalkan kepada mereka. Buddha juga menghabiskan kelima pertapa tersebut membentuk sangha pertama dan melanjutkan misi penyampaian Buddha Dharma selama 45 tahun. Yang kedua yakni pertemuan antara ayah dan anak. Buddha Gautama memberikan khutbah di Kapilavatthu kerajaannya, termasuk kepada sang ayah, yakni Raja Suddhodana. Sang ayah menghormati dan mengakui prestasi anaknya dalam pencapaian pembebasan dari penderitaannya. Raja Prasenajit memberikan hutan Jetavana kepada Buddha Gautama sebagai tempat istirahat dan pemberian khutbah. Yang ketiga yakni pertemuan Sang Buddha dengan Ananda. Pengairan Ananda yang menjadi pengikut paling setia dan cerdas di antara murid-murid Buddha mendampingi Buddha selama 27 tahun. Ia mencapai tingkat arahan dan memiliki ingatan yang luar biasa tentang khutbah-khutbah Buddha. Memainkan peran kunci dalam membentuk Sangha Bhiksuni, Ananda juga berperan dalam merancang jubah Sangha Bhiksuni atas pemerintahan Buddha. Sebelum wafatnya dalam usia 120 tahun, Ananda memberikan khutbah terakhirnya di tepi sungai Rohini, mencapai tingkat arahat. Masa Prinibbana, yakni masa puncak perjalanan Sang Buddha. Yang pertama, penolakan masuk nirvana secara cepat. Sang Buddha menolak tawaran Mara untuk masuk nirvana cepat, menunjukkan ketegasan dan tekadnya untuk tetap berada di dunia. Keputusan ini didasarkan pada belas kasih dan rasa tanggung jawab Sang Buddha terhadap penderitaan makhluk di dunia. Ini mencerminkan ajaran dasar Buddhisme tentang kasih sayang tanpa syarat terhadap semua makhluknya. Yang kedua yakni pengumuman waktu Prinibbana. Sang Buddha secara jelas mengumumkan akan memasuki Mahaparinibbana dalam waktu 3 bulan. Pengumuman ini memberikan kesempatan bagi para pengikutnya untuk menghargai dan mendalami ajaran Sang Buddha sebelum kepergiannya. Keputusan ini juga mencerminkan transparansi dan keterbukaan Sang Buddha terhadap murid-muridnya. Yang ketiga yakni fenomena alam sebelum parinibbana. Fenomena alam yang luar biasa seperti gempa bumi, hujan badai, batu pijar berjatuhan, dan kilat menyala-nyala terjadi menjelang parinibbana. Ini dianggap sebagai tanda kebesaran Sang Buddha dan perubahan dalam alam semesta seiring dengan pencapaian penerangan dan kebahagiaan yang agung. Momen ini menjadi simbolik dan spiritual dalam tradisi Buddhisme. Yang keempat yakni pesan terakhir Sang Buddha. Sang Buddha memberikan pesan-pesan terakhirnya menekankan pada prinsip-prinsip dasar Dharma seperti keempat kebenaran mulia dan jalan tengah, dorongan untuk memahami konsep penderitaan, akar penderitaan, penggantian penderitaan, dan jalan tengah sebagai panduan hidup. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, and thanks for watching.